Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat-sobat sehat semua. Ketemu lagi dengan saya Fajar Junaidi, aka Fajar Jun, aka Mas Jun, di podcast Olahraga dan Kamu. Mengapa kamu? Karena podcast ini hadir untuk kamu semua, agar kamu semua sehat, kita semua sehat. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu super spesial. Kalau kemarin saya bilang istimewa, sekarang super spesial. Dan saya memenuhi janji saya untuk mengundang beliau lagi. Jauh-jauh dari Magelang, dari komunitas Panahan Muhammadiyah, Panahmu, bahkan lebih dari komunitas karena sudah punya adik ART gitu. Betul. Namanya adalah Mas Karim. Yes. Mas Karim ini aktivitas sehari-harinya adalah coach, pelatih panahan, seorang ayah juga. Putrinya baru saja meraih juara dalam kejurnas, Mas ya. Betul. Kejur Prof Panahan Iya. di Kudus. Nah, salah satunya melalui komunitas Panahan Muhammadiyah atau kita singkat dengan Panahmu. Nah, sebelumnya saya mau tanya Mas, sebenarnya sebelum ada Panahmu itu sudah ada para aktivis atau warga atau anggota Muhammadiyah yang aktif dalam berkomunitas panahan atau belum sih Mas? Baik. Nah, sebenarnya kalau kalau kita melihat sejarah yang kemarin, terutama di tempat saya sendiri, jadi dulu teman-teman ini untuk panahan malah embrionya dari pemuda Muhammadiyah. Oh iya. Iya. Tapi waktu itu kan tahun 2016 belum ada secara resmi Panahmu. Nah, jadi teman-teman mulai membuat komunitas panahan dulu di satu tempat, mengajak ini teman-temannya yang dekat, diajak beberapa pemuda kemudian untuk mengadakan panahan di situ gitu. Nah, kemudian ide untuk mengumpulkan noktah-noktah dari berbagai titik ini muncul sejak kapan dan inisiatornya siapa, Mas? Nah, waktu kalau di Magelang inisiatornya ada salah satunya Pak Aziz. Pak Aziz Dwi Nugroho, kemudian ada Pak Yudi, ada Pak Andi dan beberapa teman yang lain gitu. Nah, kalau di tempat lain ada lagi yang menghubungkan noktah-noktah ini? Kalau tempat-tempat yang lain, setahu saya teman-teman juga yang sekarang juga bergelut di Panahmu. Karena waktu itu kan sebelum Panahmu resmi di bawah LPO, itu kan teman-teman sudah punya klub sendiri yang ini. Ya karena kita juga teman-teman menunggu juga. Waktu itu kan semangat bermuhammadiyah tapi ingin anak mudanya atau semua anggota Muhammadiyah itu bisa panahan. Oh iya iya. Terus panci ketemu tutup ya. Betul. Ada lembaga pengembangan olahraga pimpinan pusat Muhammadiyah yang mewadahi dan meng-SK-kan gitu ya Mas ya. Nah, kegiatan Panahmu sejak berdiri tahun 2000 berapa Mas? 2022 sampai sekarang 2025 apa aja Mas? Baik, dari setelah waktu itu kemudian teman-teman setelah koordinasi tingkat nasional di Magelang kemarin, teman-teman ditugasi untuk membuat Panahmu di bawahnya. Jadi setingkat wilayah, kemudian bawahnya lagi setingkat daerah. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang hadir di situ seluruh Indonesia diberi tugas untuk membuat Panahmu di daerah masing-masing gitu. Kalau di provinsi sudah ada berapa provinsi yang Panahmunya aktif, Mas? Provinsi kalau Panahmu aktif ya baru di Jawa yang sudah masif juga kegiatannya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau di luar Jawa ini sedang proses pelan-pelan. Oke, semoga podcast ini bisa menginspirasi pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah di wilayah daerah untuk mendirikan Panahmu di masing-masing daerah. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Mas, ada satu provinsi PWM-nya ingin mendirikan Panahmu. Betul. Apa yang bisa dilakukan, Mas? Baik, apabila ada suatu PWM ingin memberikan Panahmu, yang pertama PWM koordinasi dengan LPO pusat, kemudian juga koordinasi dengan LSBO atau LPO wilayah. Nanti dari koordinasi itu bisa dibuat Panahmu daerah atau wilayah yang bersangkutan. Gitu. Kalau minimal berapa orang untuk mendirikan di tingkat wilayah atau daerah ini? Ya kita masih secara umum saja ya. Kalau organisasi kan ketua,
sekretaris bendahara. Paling tidak itu. Kalau memang benar-benar di suatu daerah masih minim SDM. Kalau sudah banyak ya menyesuaikan. Oke, nah ini menarik nih buat di daerah SDM-nya yang penting cukup ketua, sekretaris, bendahara, pengurus inti atau menyesuaikan. Yang penting kita jalan dulu Mas ya. Betul. Jalan dulu. Nah Mas, kalau kita bicara tentang Panahmu, yang poin menarik adalah kiprah Panahmu dalam membina olahraga panahan di Perserikatan Muhammadiyah. Bisa diceritakan dong Mas? Ya spill-spill dipamerkan lah. Gitu. Pamerkan dalam positif loh ya. Betul, betul. Baik. Jadi sebenarnya kalau di Magelang sendiri tahun 2016 kalau saya tidak salah ingat itu kan ada Olympic Cat ya. Olympic Cat ya. Itu juga awalnya juga ada dari putranya pemuda Muhammadiyah juga. Di situ juga memenangkan juara medali emas. Itu yang waktu itu. Kemudian kalau ditarik kita yang sekarang seperti kemarin ada anak yang dari Magelang juga juara medali emas di provinsi gitu. Ya. Artinya kalau itu semua berarti hasil didikannya dari Panahmu. Dari Panahmu. Yang saya ceritakan yang sekarang karena podcastnya sudah mengerucut ke Panahmu, saya ceritakan Panahmu. Oh sip, luar biasa. Padahal kejuaraannya itu dalam plat merah ya? Iya, plat merah. Artinya diadakan oleh Kemenpora ya? Iya, betul. Atau KONI, dua KONI ya. Luar biasa, artinya olahraga panah ini bisa menjadi argu buat prestasi sekolah gitu. Nah Mas, kalau hal terbaik itu adalah kita belajar benchmarking nih. Bisa diceritakan nggak Mas, sekolah yang punya kerjasama paling, bukan saya tidak ngomong paling ya, satu kerjasama yang cukup bagus dengan Panahmu yang bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain? Baik. Kalau yang saya alami sekarang yang bagus itu diantaranya salah satunya ya di SMK Muhammadiyah Bandungan. Di mana itu Mas? Di Magelang, Magelang juga. Jadi di sana mau dibilang ekstra juga bukan karena sudah menjadi intra. Wih luar biasa. Iya. Jadi sudah masuk di jam pelajaran. Oh iya. Iya. Bahkan dalam 1 minggu bisa difasilitasi 2 kali latihan begitu. Kalau misalkan sudah deket di kejuaraan misalnya kejuaraan pralomba ya itu bisa TC. Jadi di dalam ini di jam pelajaran anak yang ingin latihan panahan dibebaskan. Artinya tidak hanya menunggu ketika sudah pulang, tapi misalkan anak bilang, "Pak, saya izin besok pagi ada pemusatan latihan untuk panahan di kejuaraan provinsi." Dikasih izin di sana. Oh iya ya. Iya, sudah kepala sekolah sudah sangat mensupport begitu. Wah, ini bisa jadi benchmarking buat sekolah-sekolah yang lain bisa berkunjung ke SMK Muhammadiyah Bandungan di Magelang. Nah, kalau itu tingkat SMK Mas. Betul. Kalau di tingkat dasar itu sudah mulai ada belum sekolah-sekolah yang secara intens mengintegrasikan olahraga panahan ini? Baik, kalau di Magelang sendiri juga sudah ada. Jadi di beberapa klub juga anak SD kemarin misalkan di SD Muhammadiyah Tempuran itu yang tahun 2024 itu mendapatkan medali emas di ajang Popda Provinsi. Popda Provinsi. Wah, luar biasa. Itu 2024. Kemudian masih di SD yang sama, SD Muhammadiyah Tempuran itu kemarin tahun 2025 mendapatkan medali emas di kejuaraan provinsi junior tingkat ya wilayah itu. Open ya, artinya tidak hanya Muhammadiyah ini ya open artinya plat merah. Oh, plat merah ya, pemerintah ya. Istilahnya kalau open dan plat merah beda Mas. Kalau beda? open nanti dari seluruhnya bisa ikut. Oke. Kalau wilayah tingkat provinsi kan hanya Jawa Tengah saja, tidak bisa yang provinsi lain tidak bisa lintas ikut. Wilayah Iya, tidak boleh. Kalau open dikatakan open, katakanlah kemarin ada Klaten Open. Nah, dari Klaten Open seperti itu dari seluruh Indonesia boleh ikut. Oh, dengar-dengar kemarin Panahmu Jawa Tengah ngadakan turnamen juga Mas ya? Betul. Itu di mana sih Mas? Di Pekalongan. Oke. Pesertanya banyak juga? Banyak. Bisa diceritakan Mas, kegiatan kejuaraan dilakukan oleh Panahmu Jawa Tengah itu? Baik.
Jadi kemarin kejuaraan yang dilaksanakan di Kota Pekalongan ya, itu merupakan kejuaraan wilayah panahan Jawa Tengah yang diselenggarakan pertama kali. Oh iya, iya. Pertama kali agar warga Muhammadiyah tahu dan sadar ini loh ada anak-anak kita yang bisa kita didik, bisa kita arahkan untuk berprestasi di olahraga di panahan begitu. Kalau ini Mas, ada nggak sih hambatan ketika mengembangkan olahraga panahan ini di sekolah-sekolah gitu? Terutama sekolah-sekolah Muhammadiyah. Baik. Kalau yang saya rasakan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, kita akan terkendala dengan budget. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu begini, Mas Fajar. Tipe orang atau orang, terutama orang tua itu kan ada yang academic minded, ada yang memang suka skill. Ya, bagi orang tua yang academic minded atau sekolahannya academic minded itu ya istilahnya kurang mendukung panahan. Bagi orang tua atau wali atau guru yang suka skill, ya akan didorong terus berprestasi begitu. Ya, memang biasanya begitu benturannya. Oke. Nah, terus yang lain Mas, kalau kita ngomongin tentang komunitas panahmu ini, kan tentu kita bicara tentang pengembangan organisasi atau komunitas ini. Kedepannya mau diapakan Mas panahmu ini? Baik, panahmu sendiri harapan saya dan teman-teman semuanya, ini saya mewakili saja di sini, ya sekali lagi yang pertama jelas kita pengen menunjukkan bahwa orang-orang Muhammadiyah itu bisa selain berprestasi di akademik, bisa di skill juga, terutama panahan begitu. Dari mulai umur katakanlah 0 sampai sudah lansia itu juga bisa kita berdayakan di panahan juga. Panahan juga gitu. Nah ini ngomong-ngomong nih Mas, ngomongin tentang fashion. Karena kalau kita bicara olahraga itu kan sekarang nggak bisa lepas dari fashion. Nah yang menarik pemirsa, panahmu ini sudah punya kostum sendiri ya. Betul. Nah yang dipakai oleh Mas Karim ini. Bisa diceritakan Mas, mengapa memilih warna ini, mengapa memilih corak seperti ini, dan filosofi dibalik logonya apa? Wah ini nanti ini Mas, kalau mau jawaban yang lengkap nanti harus mengundang Pak Ketua episode khusus ini. Dr. Maisi, salam untuk Pak Ketua di Pekalongan. Jadi memilih kostum seperti ini kan, kalau saya mengingat sedikit itu ya teman-teman juga punya background di ini ya, background di pencak silat ya, di Tapak Suci ya. Ya jadi kan ini mirip-mirip seragamnya Tapak Suci ya. Ya yang di Magelang sendiri juga hampir semua pelatih itu backgroundnya Tapak Suci. Nah, jadi kemungkinan inspirasinya dari situ kemudian dibuat seragam panahmu yang bisa dipakai di indoor ataupun outdoor. Begitu. Ini kan bisa dipakai semuanya gitu. Kemarin ketika ada TOT di Tempuran Magelang itu juga memakai seperti ini. Sudah diperkenalkan. Waktu di musyawarah nasional itu juga di Magelang itu juga diperkenalkan kan begitu. Kalau logonya Mas artinya apa itu? Logonya ini ya Mas ya? Iya. Wah nanti kalau logonya nanti harus mengundang Pak Aziz sama Pak Maisi itu. Pasnya nanti bagaimana, saya takutnya kalau ada salah nanti. Oke. Tapi yang pasti di logonya jelas ada gambar panah, ada gambar matahari melambangkan Muhammadiyah. Jadi kalau kita olahraga panahan akan membuat diri kita akan cerah gitu. Mengapa? Karena orang Indonesia itu selalu wajahnya cerah. Betul Mas ya? Oke. Nah yang selanjutnya Mas, tadi sempat disebut TOT. TOT yang dilakukan oleh panahmu itu isinya apa sih Mas? Baik, TOT kan secara umum kita tahu bahwa forum itu menciptakan atau menelurkan pelatih-pelatih yang berkompeten. Oh iya? Iya. Wah. Di situ setelah digodok di forum TOT itu nanti teman-teman kembali ke daerahnya sudah bisa melatih, punya lisensi untuk melatih di klub, terutama di Panahmu atau klub-klub yang berafiliasi di Panahmu begitu. Oke. Jadi sebenarnya kan menarik ya buat warga Persyarikatan Muhammadiyah, silahkan segera menghubungi Panahmu
Betul. Ya kan, kemudian ikut TOT dan Betul. bisa mengembangkan olahraga panahan di daerah, wilayah, bahkan mungkin sampai tingkat ranting masing-masing gitu. Terus yang lain Mas, kalau kita ngomong tentang komunitas atau gugus tugas panahmu yang sudah dibuat SK-nya oleh Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, tentu kan kita bicara tentang sebelum di SK-kan tadi sempat saya singgung di awal. Betul. Itu kan belum terbentuk. Betul. Nah, apa sih bedanya ketika sudah punya SK dari LPO dan sebelum punya SK dari LPO? Baik. Nah, setelah punya SK dari LPO, berarti kan kita lebih punya legitimasi yang bagus ya di Muhammadiyah sendiri terutama. Memang harapan teman-teman yang sudah berjuang dari mungkin 2000-an, 2016 sampai sekarang itu kan ya dipayungin di Muhammadiyah sendiri kan begitu. Jadi di situ nanti geraknya teman-teman misalkan mau ke sekolahan Muhammadiyah, mau ke kampus Muhammadiyah atau ke AUM Muhammadiyah itu kan lebih enak wong kita sudah pakai seragam sendiri ya, payung sendiri sama-sama di Muhammadiyah. Oke, gitu. Untuk para pengelola AUM bukan hanya sekolah ya, tapi kampus gitu kan kita berharap juga mengembangkan panahan sebagai unit kegiatan mahasiswa. Nah, misalnya Mas, ini ada kampus nih, ada Pak Rektor yang nonton podcast ini atau Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan pengen membuat bukan ekstra kalau kampus itu UKM, unit kegiatan mahasiswa panahan. Apa yang bisa dilakukan bersama dengan panahmu? Baik. Ketika kampus ingin membuat UKM panahan, nah nanti dari pihak kampus bisa koordinasi, bisa kolaborasi dengan panahmu setempat. Nah, di situ nanti diadakan UKM panahan yang dibina oleh panahmu setempat begitu nanti. Nanti jadi dari kampus mengelola manajemen, kemudian menyediakan SDM yang siap dididik. Ya, dalam hal ini mahasiswa, nanti dari panahmu sebagai pelatih itu bisa didatangkan. Gitu. Oke, saat ini sudah ada belum sih Mas kampus Muhammadiyah yang punya UKM panahan yang kerjasama dengan panahmu? Kalau di Magelang belum ada UKM-nya. Kemarin saya sudah coba untuk pendekatan tapi masih belum di ACC begitu. Kalau teman-teman yang sudah ada itu di mana? Di Banyumas sama di Gombong. Oh, oke. Nah, ini peluang menarik untuk kampus-kampus Muhammadiyah dan Aisyah mengembangkan prestasi mahasiswa melalui olahraga panahan ini. Nah, terus kalau sekolah Mas, kalau kita tadi kan kampus, sekarang kalau sekolah pengen mendirikan ekstrakurikuler atau buat kelas khusus olahraga panahan. Baik. Nah, ketika sekolah ingin memberikan kulikuler, ekstrakurikuler dalam hal ini panahmu ya. Ya dalam hal ini sama seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi dari pihak sekolah menyiapkan ubur rambenya, nanti kemudian mengundang panahmu untuk melatih di situ sama begitu. Kalau misalnya pimpinan dari tingkat ranting sampai wilayah pengen membuat panahmu di wilayah masing-masing juga mirip sama kan? Iya, sama, mirip seperti itu. Intinya kita menghubungi panahan, syukur kita juga selain panahmu yang kita hubungi, kita sowan juga ke LSBO-nya. Karena kan panahmu sendiri kan secara struktural di bawah LSBO atau LPO. Di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing. Dan juga kita juga bisa kolaborasi dengan Dikdasmen. Oh iya, untuk sekolah ya. Untuk sekolah, biar nanti sekolah yang ingin berprestasi di dalam dunia panahan bisa langsung jawil panahmu. Nah, ini menarik nih buat Bapak Ibu di Aisyah juga termasuk ya, dan Muhammadiyah yang ingin membangun komunitas panahan di wilayah, daerah, cabang dan ranting masing-masing bisa menghubungi panahmu. Jadi harapan kita podcast ini bisa menjadi siar untuk menggelorakan panahmu sampai ke berbagai level pimpinan. Nah, sebagai bagian akhir dari podcast ini Mas, saya ingin Mas Karim memberikan testimoni dan ajakan buat para warga Muhammadiyah untuk berolahraga, terutama olahraga panahan. Betul. Baik. Pesan-pesan pentingnya. Pesan pada para jamaah persyarikatan semuanya ya. Jadi marilah kita memanah ya.
yang pertama kita mendapatkan nilai ibadah ya dari sunnah Rasul, kemudian yang kedua kita raih sunnah Rasul itu untuk menggapai prestasi. Ya, jadi siapa saja semuanya, mau kecil, mau remaja, mau dewasa, mau sudah senior lagi atau levelnya di atasnya, ayo panahan, ayo siarkan panahan, ayo bumikan panahan. Begitu Mas Fajar. Oke, siarkan panahan, bumikan panahan. Karena panahan ini adalah olahraga yang bernilai ibadah. Betul. Jadi segera mendirikan panahmu di wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Betul. Bahkan kalau perlu. Kemudian juga bisa melalui jalur sekolah. Betul. Juga melalui jalur perguruan tinggi. Betul. Atau juga sebenarnya jalur amal usaha Mas. Misalnya rumah sakit PKU, betul, ya kan, karyawannya nanti setiap hari tertentu panahan. Di RSIA Muntilan, Magelang itu ada setiap Kamis ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Wah, ini nih, khusus wah ibu-ibu. ini. Untung belum kita tutup podcastnya. Bisa ceritakan Pak? Ini ibu-ibu Aisyah dan Mbak NA harus nonton ini. Ya, baik. Ya, ini terakhir cerita untuk Ibu-Ibu Aisyah dan Mbak NA. Jadi di Magelang itu di RSIA setiap Kamis ada latihan panahan khusus yang dimandegani Ibu-Ibu Aisyah. Nah, di sana memang disengaja untuk Ibu-Ibu Aisyah untuk bisa panahan gitu. Dari ibu-ibu pun bisa berprestasi untuk panahan begitu. Oke, terima kasih sekali. Cerita paling akhir adalah menarik bahwasanya panahan itu bukan hanya olahraga laki-laki. Ingat pada waktu Olimpiade tahun 1988, Indonesia meraih perak pertama kali di sejarah Olimpiade itu oleh perempuan melalui olahraga panahan. 3 orang Sri Kandi kita berhasil mendapatkan perak di Olimpiade. Kita membayangkan dan kita berimajinasi serta kita berdoa semoga nanti ada kader persyarikatan perempuan yang bisa mendatangkan piala untuk bangsa ini melalui Olimpiade. Ya, amin. Amin. Terima kasih amin. Mas Karim dan komunitas Panahan Muhammadiyah atau Panahmu, terutama kepada Pak Ketua Dr. Maisi dan seluruh jajaran pimpinan Panahmu serta juga jajaran Panahmu di tingkat wilayah dan semua aktivis Panahmu di berbagai tingkatan yang sudah mengembangkan olahraga panahan di Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga menjadi nilai ibadah. Amin. Amin untuk teman-teman semua dan semoga Panahan Muhammadiyah semakin terbidik menuju langit ketujuh. Amin. Amin. Demikian podcast Olahraga dan Kamu ini, kita akan selalu hadir untuk kamu semua bersama saya Fajar Junaidi aka Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.